Terakhir kan KPU membatalkan keputusan nomor 731 berkaitan dengan penjelasan tentang dokumen pencalonan baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden, apakah itu bagian dari informasi publik atau yang dikecualikan. Keputusan KPU ini dibatalkan, berarti ini mengkonfirmasi atau penegasan bahwa seluruh dokumen itu memang murni milik publik. Dan dalam kasus saudara Joko Widodo, artinya ijazah saudara Joko Widodo itu ijazah domainnya publik karena pernah dijadikan sebagai syarat pencalonan seorang calon presiden. Dan ada lagi dalih bahwa itu dokumen yang sifatnya private, itu adalah dokumen publik. Banyak sekali isu-isu, maka jangan jadikan ijazah palsu ini untuk mengalihkan isu, ya. Lebih daripada itu, betapa banyak pajak yang diembankan kepada rakyat ini, ya. Mau beli pulsa pajak, ya, beli rumah pajak, beli mobil pajak, semua pajak. Padahal negara ini kaya dengan tambang, nikel, tembaga dan sebagainya, ya. Betapa banyak pajak rakyat ini, meski Rasulullah mengatakan tempatnya di neraka bagi pemimpin yang memajak rakyatnya. Jadi jangan jadikan semua kekurangan itu dialihkan kepada ijazah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk hadir dalam press conference, ya, somasi kedua kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia atas tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu. Mungkin karena nafasnya yang panjang sedemikian rupa, para pejuang-pejuang ini dia langsung, ya, kalau kata orang tuh to fit the clothes on the certain body gitu ya. Jadi ngukur baju di badan sendiri gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kata Pak Kwik Kianji, ekonom yang sangat nasionalis itu, memang penguasa itu banyak yang tidak menyukai kebenaran. Karena dalam kebenaran itu ada hal yang menyakitkan begitu ya. Atau oleh seorang nama pena dari Samuel Langhorne Clement, yaitu yang sangat terkenal, Mark Twain, itu katanya Mark Twain itu mengatakan kalau orang besar merampok orang kecil, ya, itu disebut dengan bisnis. Tapi kalau orang kecil melakukan perlawanan, itu disebut dengan kekerasan. Ya, itulah yang terjadi. Ada 12 orang terlapor, gagah berani insya Allah, dan Bang Husnuddin dan Pak Roy salah bilang tidak ada orang besar. Ya ada, sangat besar, yaitu zat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diberi nama Tuhan bagi mereka yang beragama lainnya. Ya, perlu menekankan ini bahwa negara ini yang dikatakan berpancasila ini makin hari makin tidak percaya kepada Tuhannya. Nah inilah mengapa negara kita ini banyak sekali malapetaka. Betul apa enggak ya? Ya, jadi saya ingin mengatakan jangan salah Pak, memang ada, tetapi bukan yang Anda maksudkan itu gitu. Ya, saya ingin mengatakan begini ya. Saya terlalu jauh saya ingin mengatakan betapa berterima kasihnya saya pribadi dan pastinya 12 yang lainnya kepada tim advokasi kami ini. Hampir 5 bulan berjibaku dalam mencari keadilan ini, bertahan dengan penuh kepedihan, ya, datang dan pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Ini baru pertama kali saya sampaikan. Terima kasih kepada tim advokasi yang telah mengadvokasi kami. Ya, tidak ada uang, tidak ada pendana, tidak ada donatur. Donatur kami hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terganggunya keluarga kami. Ya, saya pribadi nih, ya, Bang Roy, Bang Azam, kemudian juga Bang Ahmad Husnuddin sempat dikata-katai dengan kata-kata yang tidak enak sama sekali ya. Dan kita sedang mempertimbangkan untuk melaporkan barangkali begitu ya. Ini luar biasa. Jadi bagi sebagian orang melaporkan itu suatu hal yang biasa. Bagi kami tidak. Ini masalah hukum. Apalagi saya bekerja untuk hukum, ya, praktisi hukum. Tidak pernah main-main. Tidak boleh ada yang namanya kong kali kong. Tidak boleh ada yang namanya Anda ya menurunkan standar Anda terhadap keimanan dan keyakinan Anda hanya karena uang misalnya, ya, nggak boleh itu. Tidak akan pernah terjadi pada kami. Nah, oleh karena itu tidak mungkin ada orang-orang yang dimaksudkan oleh tuduhan saudara Joko Widodo. Oleh karena itu sama seperti Bang Rizal Fadilah harus disegerakan. Jika tidak ada kata permintaan maaf, ini harus segera diproses ya, agar apa yang dia lakukan terhadap kami dengan mengatakan kami melakukan suatu tindakan fitnah, ya, pencemaran nama baik, kemudian juga penghasutan dan segala macam ini terjadi kepada dia seperti apa? Saya ingin melihat bagaimana hukum bekerja. Mengapa hukum tumpul ke bawah, tajam, tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya? Mengapa seperti itu? Ternyata ini hanya soal
ya yang namanya relasi uang dan relasi kuasa. Itu tidak akan terjadi pada kami. Lebih daripada itu kami mengatakan jangan pernah menuduh hanya karena ingin mengalihkan isu bahwa negara ini pada hari ini oleh World Bank dikatakan sebagai negara dengan tingkat kemiskinan hampir 195 juta, ya. Hanya karena apa? Karena tingkat belanjanya $115. Sementara BPS mengatakan bahwa kita telah menurun kemiskinannya menjadi 24 juta orang, ya. Karena apa? Karena belanjanya mampu belanja di atas 21.250 rupiah. Jadi itu banyak sekali isu-isu, maka jangan jadikan ijazah palsu ini untuk mengalihkan isu, ya. Lebih daripada itu, betapa banyak pajak yang diembankan kepada rakyat ini, ya. Mau beli pulsa pajak, ya, beli rumah pajak, beli mobil pajak, semua pajak. Padahal negara ini kaya dengan tambang, nikel, tembaga dan sebagainya, ya. Betapa banyak pajak rakyat ini, meski Rasulullah mengatakan tempatnya di neraka bagi pemimpin yang memajak rakyatnya. Jadi jangan jadikan semua kekurangan itu dialihkan kepada ijazah palsu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keamanan bagi bangsa ini dan bagi negara ini. Dan bagi mereka yang berniat jahat, ya Rob, mohon ya Allah, Engkau timpakan saja semua tipu daya itu kepada mereka dan kembalikan kepada mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Baik, sebagai bentuk penegasan sebelum kami akhiri bahwa terakhir kan KPU membatalkan keputusan nomor 731 berkaitan dengan penjelasan tentang dokumen pencalonan baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden, apakah itu bagian dari informasi publik atau yang dikecualikan. Mulanya melalui keputusan itu ada 16 item dokumen-dokumen pencalonan dianggap dikecualikan, hanya bisa diberikan kepada publik sepanjang ada persetujuan dari pemiliknya. Tetapi begitu keputusan KPU ini dibatalkan, berarti ini mengkonfirmasi atau penegasan bahwa seluruh dokumen itu memang murni milik publik. Dan dalam kasus saudara Joko Widodo, artinya ijazah saudara Joko Widodo itu ijazah domainnya publik, karena pernah dijadikan sebagai syarat pencalonan seorang calon presiden. Dan ada lagi dalih bahwa itu dokumen yang sifatnya private, itu adalah dokumen publik. Ini yang menurut saya menarik. Awalnya keputusan ini ingin menjadi bunker, ya, atau dijadikan sarana bunker untuk menyembunyikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi karena netizen, juga karena kekuatan kritik masyarakat, walaupun dalih Afiduddin, ya, ketua KPU katanya mendapat masukan, bukan masukan, mendapat celaan, ya, komplain, mendapat apa? Amukan atau takut dinepalkan mungkin, ya. Nah, jadi saya kira keputusan KPU itu menegaskan bahwa kita semua punya hak untuk minta kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya, begitu ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media, terima kasih juga buat seluruh tim. Ada Bang Rizal Fadil, Bang Medi Juniarto, Bang Samsir Jalil, ada Bang Mulyadi, ada Bang Baru Jaman, ada rekan namanya lengkapnya Gofur Sangaji, ya. Kemudian ada Fitran Sahdeli, kemudian ada Bang Azam Khan, juga ada Bu Kurnia, juga ibu-ibu tim, ada Bu Firka Dewi, ada ibu-ibu dari ARM, ya. Semuanya terima kasih, semuanya juga rekan-rekan medianya, semuanya saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus saya terima kasih kepada Bang Yani yang sudah